Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, cryptocurrency market dalam 24 jam terakhir ada peningkatan sebesar 4,76%. Dengan total crypto market cap mencapai 2,38 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat sekarang Bitcoin sedikit terkoreksi ya, 0,46% dan sekarang ada di bawah 51.000. Tapi basically masih dekat-dekat dengan kemarin lah. Secara overall ini kita bisa lihat dia tertahan oleh bull support band ya, dia masih bull support band kembali menjadi resisten bagi mereka ya. Jadi dalam beberapa hari ke depan atau lebih tepatnya dalam 2 hari lah ya, kita berharap saja semoga Bitcoin bisa yang pertama close di atas dari MA50 yang warna orange ini, dan kalau lebih bagus lagi dia bisa close di atas dari bull support band, yaitu di sekitar daerah 53.000 gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara overall si cryptocurrency market cenderung masih oke lah, cukup stabil. Dan rata-rata return 7 hari terakhir itu cukup bagus ya. Bitcoin 10%, Ethereum 6%, Cardano 15%, dan lain-lain ya. Jadi secara overall it's still doing good. Oke, dan berita pertama kita, yaitu Presiden Turki, yaitu Erdogan sedang meluncurkan aturan kripto ke parlemen. Di mana di sini ditulis dia sudah mengatakan kepada reporter bahwa hukum ini akan dikirim secara untuk ke National Assembly lebih tepatnya tanpa delay menurut dia ya. Kita bahas lebih dalam. Jadi menurut berita di sini, Bitcoin dan other cryptocurrency ini semakin populer di Turki. Kenapa? Well, karena inflasi ya. Buat kalian yang nggak tahu, lira secara currency ini luar biasa lemah kemarin-kemarin itu ya. Bahkan sampai ada yang ngejoke di grup ya, bilang wah lira rakpul katanya ya. Ya itu bercanda ya, bukan beneran rakpul. Tapi intinya memang secara ekonomi Turki ini sedang terpuruk. Dan otomatis currency-nya pun semakin ya buruk. Tetapi dengan adanya cryptocurrency ya kita bisa lihat cukup banyak orang-orang yang bisa mempertahankan daya beli mereka. Gitu. Jadi ini salah satu tujuan dari kripto, yaitu adalah kita nggak pasrah apabila pemerintah kurang efektif dalam menjaga daya beli currency di negara tersebut, gitu ya. Nah, tetapi otomatis ini menjadi satu menjadi satu tantangan bagi Turki, ya atau lebih tepat terhadap pemerintahan Turki. Di mana yang kita lihat ya, Presiden Erdogan ini cukup ini ya otoriter, gitu. Di mana mereka juga mengatakan bahwa dia ini akan melawan Bitcoin katanya, tapi ya kita bisa lihat sekarang sepertinya perlawanan dia terhadap Bitcoin masih ya sangat futile gitu ya. Dan selanjutnya kita lihat juga ini central bank dari Turki yaitu sahab ya ini gua nggak tahu cara bacanya gimana ya, Kafiglu nggak tahu ya, yang mana dia mengatakan bahwa cryptocurrency ini akan ada regulasi yang lebih ketat di sana. Tetapi kalau kita lihat di sini tidak ada rencana untuk melarang cryptocurrency. Tetapi yang nggak boleh itu adalah menggunakan cryptocurrency sebagai alat tukar begitu. Jadi ya sebenarnya nggak apa kalau kalian ujung-ujungnya nggak apa-apa sih kalau nggak dibolehkan untuk beli langsung barang, tapi yang penting dibolehkan untuk tetap berinvestasi sebagai aset lah gitu kesannya. Karena kenapa? Yang penting adalah kita menjaga daya beli kita gitu. Kadang-kadang menurut gua nggak terlalu penting kita bisa harus beli dengan si kripto itu atau enggak gitu. Jadi menurut gua sih lebih penting adalah kita bisa punya exposure terhadap cryptocurrency gitu ya. Jadi overall bisa dibilang quite okay lah secara secara regulasi yang mereka ingin terapkan quite okay, bukan 100% menentang gitu ya. Jadi ya semoga Turki bisa cepat selesai ya. Dia ini mungkin masuknya ke sedikit ya resesi mungkin ya. Karena basically dia kalau nggak salah kemarin tuh sempat 20-30% dalam waktu yang sangat singkat ya si penurunan daya beli lira gitu. Jadi semoga di Turki cepat selesai dan semoga juga mereka tidak mengeluarkan regulasi-regulasi yang aneh. Oke, dan kita balik lagi ke chart Bitcoin, di mana kita bisa lihat secara makronya it's doing good, ya it's doing good. Dan kita bisa lihat major resistance dari Bitcoin secara makro adalah sekarang bull support band. Tepatnya sekarang di EMA 21 ya, di exponential moving average 21-nya. Nah, buat kalau kita lihat di sini sebenarnya semoga saja terjadi pengulangan seperti di sini ya. Di mana pada tanggal Juli ini dia close di bawah 50 tipis, lalu dia di minggu depannya dia langsung basically menemukan momentum lagi dan kembali ke atas gitu ya. Kalau sekilas kita lihat cukup mirip. Semoga saja setelah itu ya basically dia mengulang lagi di sini. Itu dia tembus lagi dan menemukan new all time high lagi begitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat sekilas, ini adalah satu movement yang sering kali bisa berulang-ulang di markets. Gitu. Jadi, kenapa makanya gue suka chart? Karena chart itu kita bisa memvisualisasikannya dengan enak gitu.
Tapi tujuannya apa? Visualisasi, bukan ngedukun gitu ya. Kita menganalisa untuk mendapatkan prediksi, bukan mengeluarkan satu titah gitu kesannya pasti segini. Nggak ada yang pasti guys, nggak ada yang pasti di markets. Tapi yang kita bisa lihat adalah probabilitas ya. Dan sekarang kalau kita lihat juga secara lebih zoom in-nya ya, kita bisa lihat bahwa dia tertahan dengan Fibonacci di sini. Oke, dan kalau kita lihat juga dia tertahannya dengan sangat rapih oleh Fibonacci di sini ya. Jadi ini sekali lagi membuktikan bahwa it's not just random lines. Ini ada kok korelasinya. Ya, tetapi jangan sampai berpikir bahwa itu dukun loh gitu. Tujuannya adalah untuk visualisasi dan melihat apa ya, pergerakan markets in general gitu ya. Jadi kalau gue pribadi sih gue ada buy limit di daerah 50.000. Nah, kalau kita lihat support terdekat 50.000 itu adalah di H4 di MA20 yang warna hijau nih ya. Semakin dekat dia dengan 50.000. Jadi tapi gini, kalau untuk 50.000 ini lebih masuknya ke high risk ya. Lebih masuknya ke high risk karena kenapa ini hanya MA20 di 4 hourly chart gitu. Jadi kalau gue pribadi tetap pasang di situ karena menurut gue 50.000 juga selain dari MA20 yang semakin mendekat, yaitu adalah angka psikologis. Ya 50.000, 40.000 itu seringkali menjadi support yang secara tidak langsung terjadi. Karena orang cenderung berpikir, oke, kita pasang take profits atau kita pasang buy limit di daerah-daerah yang bulat angkanya, ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini, ini membuktikan sekali lagi dengan sangat jelas, lihat. Berhentinya di sini terus gitu ya. Jadi ya itu artinya apa? It works kalau gitu. TA itu really works. Tinggal pemakaiannya benar atau enggak gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang PR utama dari Bitcoin adalah menaklukkan MA200 di 4 hourly chart. Itu dulu ya. Plus di waktu bersamaan kalau dia menaklukkan MA200, otomatis dia mulai masuk ke dalam Fibonacci apa ini? Ya ke kotak Fibonacci inilah ya. Yaitu adalah ini 61,8%, ini 50% Fibonacci gitu ya. Jadi kalau bisa udah mulai masuk ke daerah sini, nah that's good. Artinya apa? Kita si trading range kita atau price range kita berubah dari di sekitar 51 ribuan sampai ke 45 ribuan atau 40 ya 45 ribu lah ya. 51 ke 51 ke 42 ribu. Kalau dengan kita mulai masuk ke sini price range kita berubah jadi di daerah 54 ribuan sampai ke daerah 51 ribuan, which is good ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Gue ulangin kalau gue sih ada buy limit di 50.000. Dan kalau buat kalian lebih konservatif, bisa aja pasang di MA20 di daily. Yaitu di angka 48.713. Tapi ingat, ini moving average. Jangan lupa untuk selalu di-update. Dan sekali lagi gue ingatkan, DCWT bukanlah sinyal. Ini adalah edukasi. Dan tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk charting. Oke, dan selanjutnya Cardano. Kita bisa lihat dia dengan sangat rapi juga ditahan oleh $1.48. Bagi kalian yang sudah mengikuti DCWT sejak lama, gue sudah bilang ini adalah major resistance. Ya, dimana sebelumnya kita bisa lihat berkali-kali Cardano dipukul di daerah sini. Dipukul turun tentunya ya. Nah, jadi ya ini sekali lagi, these lines matters. Gitu. Karena kenapa? Ya, kita lihat dari prior history. Gitu. Secara data historical sebelumnya seperti apa. Ya, jadi sebenarnya gue udah expect sih bakal ketahan di sini. Gue berharap-harap aja gitu. Kemarin wishful thinking, siapa tahu tembus gitu ya. Ternyata belum ya. Jadi kalau untuk Cardano sih gue pribadi kalau kalian ingin beli lagi bisa aja pasang buy limit di MA20 di daily begitu. Ya itu buat yang lebih konservatif. Buat kalian yang lebih agresif boleh saja kalian misalnya beli apabila breakout lagi tembus 200 atau kalau mau juga terpantul di 20 boleh ya. Jadi antara dua itu dan kalau gua pribadi Cardano secara strukturnya sudah mulai berubah ya. Tadinya terus lower high, lower low. Ya tekniknya nggak lower low sih. Dia seperti membuat inilah apa triangle gitu ya. Dia terus membuat lower low, lower low, lower low. Tetapi di sini kita bisa lihat dia sudah memecah lower low tersebut ya. Dia mulai membuat higher high, higher low, higher high. Semoga saja di sini higher low lagi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano secara tren not bad at all ya. Dan ya mungkin ini menjadi titik awal reversal dari Cardano. Oke, dan selanjutnya ke Matic ya. Kita lihat dulu di daily-nya. Kemarin Matic ada koreksi ya normal karena kenapa? Kemarin lusa dia close di atas dari Bollinger Band gitu. Jadi it's okay. Quite normal ya. Nah, kalau kita lihat weekly-nya juga dia masih cukup overbought di sini ya, cukup overbought. Jadi dalam 2 hari lagi mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk take profits untuk Matic
Ya, buat kalian yang nggak tahu kenapa take profits di sini, nah boleh cari video mengenai take profits gua yang ada di YouTube channel gua tentunya ya. Jadi kurang lebih untuk Matic seperti itu, dan kalau gua sih buy limit quite simple ya, balik lagi di MA20 di daily. Dan kalau kita lihat sekarang MA20 sedang berkolaborasi dengan Fibonacci retracement. Ini tuh berarti kalau merah ini kayaknya 50% ya. Fibo 50%. Nah, artinya kalau seperti itu, kalau ada confluence seperti ini, harusnya bisa menjadi support yang cukup baik. Gitu. Nah, ini untuk yang konservatif. Bagi kalian yang lebih agresif, bisa saja masuk ke 4 hourly chart. Misalnya pantulan MA50 ya. Tapi kalau 50 ya dibilang ekstrim agresif sih enggak juga lah ya. Dan bahkan kalau gue mungkin berpikir bisa aja kalian malah pasang dua. Buy limit di MA50 di 4 hourly chart dan juga pasang di MA20 di daily. Gitu. Jadi kita bisa memecah resiko kita. Gitu ya. Nah itu salah satu trading plan yang gue suka. Gitu, yaitu memiliki banyak peluru dan taruh di support-support yang menurut kita kuat. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, dan sekali lagi kalau untuk Matic pribadi gue rasa secara fundamental dia bagus ya. Dan tim dev dia itu yang gue suka adalah saat mereka tahu kelemahan mereka apa, mereka langsung dengan cepat-cepat membenarkan atau mencoba untuk mencari mencari teknologi atau project lain yang bisa menutupi kelemahan mereka. Salah satunya adalah ZK Rollup ya, atau Zero Knowledge Rollup-nya punya si Hermes ya, Hermes. Jadi Hermes itu terkenal punya ZK Rollup yang kuat ya, teknologinya bagus, dan permasalahan Matic adalah dia layer 2 yang nggak ZK Rollup gitu. Akhirnya apa? Mereka akuisisi Hermes. Nah, itu yang keren dari si Matic ini ya. Mereka benar-benar memiliki fundamental yang kuat dan tim dev yang benar-benar mengerti apa yang harus mereka lakukan. Jadi menurut gua selama Ethereum 2.0 masih terus ditunda, si Matic ini masih memiliki satu momentum yang cukup baik untuk selalu ke atas. Nah, setelah ETH 2.0 sudah keluar, nah itu kita harus lihat lagi nih, kurang lebih gimana reaksi market terhadap Matic setelah udah keluar ETH 2.0. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa korelasinya, ETH 2.0 akan jauh lebih membuat Ethereum menjadi scalable. Otomatis kalau dia lebih scalable, pertanyaan apakah layer 2 akan lebih populer atau malah mulai hilang sedikit popularitasnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, dan overall it's looking good secara technical analysis. Oke, dan selanjutnya kita melihat ke Phantom, di mana Phantom ini luar biasa sekali. Awalnya gue pikir kemarin bakal close di bawah dari MA50 di daily ya. Ternyata gila, momentumnya luar biasa sekali. Dia bahkan hari ini dia open di luar dari Bollinger Band, dan lumayan lagi kalau kita lihat ya. Ini sekitar berapa persen? 4% di atas dari Bollinger Band. Jadi kalau gua dengan TA seperti ini, gua expect akan terjadi koreksi ya, akan terjadi koreksi. Tinggal pertanyaannya, koreksinya akan dalam atau malah ketahan oleh MA50. Nah, ini jadi pertanyaan yang cukup menarik ya, pertanyaan cukup menarik. Jadi kalau gue pribadi sih gini, kita nggak pernah tahu ya, dan gua nggak pernah mencoba untuk jadi dukun ya. Jadi bisa aja kita averaging di daerah sini ya, di MA50 di daily, yaitu di $2 pas ya. Sebenarnya ada $2,0051, tapi udahlah biar gampang, buletin aja ke $2 gitu. Nah, tapi ya harus kita pertimbangkan bahwa apa, di MA50 pun itu ini masih overbought gitu. Jadi pastikanlah terutama di posisi ini jangan all in ya, karena ini hanyalah untuk averaging harga saja, just in case ini anomali gitu. Karena pada seringnya kalau sampai candle di luar dari Bollinger Band itu biasanya akan koreksi gitu ya. Nah, jadi itu buat yang mungkin lebih agresif. Nah, buat yang lebih konservatif, uniknya kita malah masuk ke 4 hourly chart. Kita bisa saja tunggu MA20 mendekati dan terpantul di situ gitu ya. Jadi kalau gue pribadi sih untuk dalam waktu yang cukup dekat antara dua. Antara lu tunggu pantulan MA20 di 4 hourly chart, ya ini masuknya lu lebih konservatif. Buat lu yang lebih agresif, bisa aja pasang buy limit di MA50 di daily gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan buat kalian yang belum tahu Phantom secara fundamentalnya, boleh cek di YouTube gua review mengenai Phantom. Karena menurut gua Phantom ini adalah salah satu project yang market cap-nya belum terlalu besar gitu ya, belum sebesar Avex, belum sebesar Luna, tetapi punya fundamental yang sangat kuat. Dan bahkan dia DeFi-nya ini dipegang oleh Andre Cronje. Buat kalian yang nggak tahu, dia adalah otak di belakang Yearn Finance. Dan sering kali dia disebut sebagai DeFi God gitu ya, karena dia punya cara-cara yang yang unik dan berbeda untuk bikin satu ramuan DeFi, satu project gitu ya.
Jadi buat kalian yang masih penasaran dengan fundamentalnya bisa cek di YouTube channel gua. Jadi sekian untuk untuk teknikal dari Phantom. Oke, dan selanjutnya Polkadot, di mana kita bisa lihat Polkadot sesuai dengan apa ya? Kemarin gitu kan gue bahas bahwa dia tembus 200. Technically speaking, yes menembus, tapi sangat tipis. Nah, biasanya kalau dia tembusnya tipis seperti ini, seringkali momentumnya kurang kuat dan ternyata benar dia turun lagi, tembus lagi, ya. Tapi not bad, not bad. Yang penting apa dia tidak mengengulf. Dan juga kalau kita lihat di sini sepertinya MA20 berubah menjadi support ya untuk Polkadot. Semoga saja seperti itu. Nah, jadi sebenarnya PR Polkadot adalah dia harus kembali lagi di atas MA200. Kalau bisa ya, lebih bagus lagi kalau ada momentum yang cukup tinggi, boom, tinggi seperti ini, koreksi, dan mantul di MA200. Nah, itu yang gue cari sebenarnya. Kalau sampai sudah terbentuk seperti itu, that's really good untuk Polkadot. Ya. Nah, jadi kurang lebih untuk Polkadot seperti itu, tapi overall not bad, karena dia sudah sepertinya mulai ingin membentuk higher low di sini ya. Nah, kalau sampai dia terpantul di daerah sini, berarti apa? Dia membuat higher low, artinya ada kemungkinan besar Polkadot sudah menemukan pola-pola reversal dia. Ya. Jadi kurang lebih untuk Polkadot seperti itu. Kalau gue pribadi sih masih terus bersabar, tunggu dulu, belum akumulasi lagi, karena belum menjadikan MA200 sebagai support. Ya. Jadi gue ulangin, intinya Polkadot adalah harus mengubah MA200 sebagai support. Ya. Tapi kalau kalian mau super agresif ya, boleh aja sih. Kalau mau beli di pantulan MA20, boleh aja. Ya. Tapi ingat, masih ada MA200 di 4 hourly chart dan masih ada MA200 juga di daily yang menjadi hambatan untuk Polkadot. Oke, dan akhirnya kita akan update mengenai Atom. Karena sudah ada beberapa yang nanya, dan gue juga jujurnya udah mulai rada gatel pengen bahas dari kemarin ya. Dimana kalau kita lihat Atom ini pergerakannya luar biasa ya. Kemarin itu ini salah satu aset yang cukup meledak secara naiknya gitu ya. Posisi tertinggi dia kemarin itu sampai 38%. Ya, kalau kalian beli di sini, tapi ya kebanyakan nggak beli di sini sih. Tapi nggak apa ya. Jadi intinya kita bisa lihat bahwa Atom ini setelah 3 hari luar biasa ya ngepam, akhirnya dia terjadi koreksi juga. Normal sih, karena kalau kita lihat di sini ada Bollinger Band, ada MA50, jadi ya well normal-normal aja kalau dia sampai koreksi. Tetapi hal yang unik adalah kembali lagi $26 lebih 61 sen menjadi satu daerah support yang baik. Di mana secara historically speaking, ini adalah support yang sangat luar biasa baik untuk Atom. Ya. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sekarang, 10. 10 kali menjadi support yang sangat baik di daily. Gitu. Jadi sekarang kita lihat ini sebenarnya semacam duel nih ya. Siapa yang menang? MA50 atau $26 lebih 61 sen. Jadi bagi kalian yang ingin averaging, boleh saja di angka sini, yaitu di daerah $26 lebih 61 sen. Tapi please ingat, jangan all in. Ya, jangan all in. Karena kenapa? Ya, kita bisa lihat secara ininya, Bollinger Band dan MA50-nya sekarang sedang kolaborasi gitu ya. Jadi ada kemungkinan bisa lanjut lagi turun. Tapi menurut gua, karena secara historically speaking, ini adalah support yang baik, ya bolehlah kita averaging aja harga di daerah sini gitu. Nah, kalau gue pribadi terakhir bahas Atom, itu gue bahas untuk beli di daerah sini. Dan ya, kalau kalian yang sudah beli di daerah sini ya, sudah senyum-senyum sendiri ya. Gue tutup di sini kalau nggak salah nih ya. Di $21. Ya, kemarin posisi tertingginya 39%. Ya, which is really good menurut gue ya. Jadi, jangan lupa untuk zoom out. Ya, jangan lupa untuk zoom out. Karena kebiasaan dari orang itu suka terlalu kecil time frame-nya. Dan ingat, DCWT gue ini bukan scalping. No, no, no. That's a big mistake ya. Tujuan dari DCWT ini malah lebih sedikit menuju ke apa ya, mungkin lebih ke position trader, atau mungkin lebih tepatnya ke orang yang senang averaging lah, gitu kesannya. Dan averagingnya apa? Di time frame besar. Jadi tolong dilihat ya, gue seringnya mainnya weekly, daily, dan 4 hourly chart. Untuk scalping, ya ini, nah I don't know ya, setahu gue scalper menggunakan time frame lebih kecil. Dan yang gue nggak terus suka dari scalping adalah, secara statistik, orang lebih banyak hancur di market karena scalping. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan kita akan update mengenai Really sekarang. Ternyata Really sepertinya terjadi buying the rumor and selling the news. Ya. Kemarin awalnya gue pikir dia akan ketahan di daerah MA50 atau ya mungkin ketahan di 20 di bawahnya ya. Tetapi ternyata enggak, lanjut lagi turun. Tetapi satu hal yang unik, kita ketemu bahwa angka $17 sepertinya menjadi satu support untuk Really ya. Dimana berkali-kali dia kena di daerah 20, hanya sekali tembus di sini ya. Ini normal sih menurut gua tembus, karena kenapa? Ini dia baru banget rilis, jadi ya otomatis ya normal lah dia ada ngedrop gitu.
Tapi kalau kita lihat setelah dari drop ini, basically 17 ini menjadi support yang cukup baik untuk Rili ya. Jadi kalau gua pribadi kemarin ada buy limit di sini udah kena, lalu selanjutnya $17 juga gua udah kena gitu ya. Jadi kurang lebih kalau sampai kita sangkut kurang lebih di tempat-tempat yang cukup mirip. Tapi ya balik lagi gue sudah punya Rili basically di harga $1 gitu karena launchpad kemarin. Jadi ya gue sih cenderung lebih tenang-tenang aja ya. Dan overall kalau kita lihat sekarang sih yang paling simpel adalah kita lihat dalam waktu ke depan apakah Rili bisa menembus lagi MA20 dan 50 di 4 hourly chart. Nah, sesimpel itu. Dan gue ingetin sekali lagi Rili ini masih secara resiko lebih besar tentunya daripada aset-aset lain yang sudah ranking 10 atau bahkan ranking 20. Karena kenapa? Secara market cap masih jauh lebih kecil. Tetapi yang menarik adalah ya otomatis potensi kita untuk up pun jauh lebih besar secara persentase. Itu jadi ya selalu balik lagi ke situ. Semakin besar resikonya, semakin besar juga kemungkinan kita untuk profit. Itu jadi gue ingetin di situ ya. Dan selain dari itu juga menurut gue fundamentalnya dan project ini cukup menarik. Jadi buat kalian yang belum tahu fundamentalnya seperti apa, boleh cek di YouTube channel gue di mana gue membahas fundamental dan project dari Rili. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.